Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mister harap anak-anak dalam keadaan sehat ya semuanya. Nah, hari ini kembali lagi bersama Mister Paul. Di sini kita akan belajar tematik, tema 8, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 1 dan 2. Nah, sebelumnya, adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa mengetahui teks fiksi, tokoh, cerita, dan penokohan. Yang kedua, siswa mengetahui pengaruh gaya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, siswa mengetahui gerak tarik kreasi daerah. Yang keempat, siswa mengetahui pengaruh gaya terhadap benda dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut. Yang pertama, tokoh dan latar cerita fiksi. Bangunan bersejarah yang sangat terkenal hingga ke mancanegara tuh ke luar negeri atau ke dunia adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia. Candi Prambanan dibangun pada masa dinasti Sailendra. Candi Prambanan terletak di perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Legenda terjadinya Candi Prambanan tersebut sangat menarik. Cerita terjadinya Candi Prambanan tersebut melegenda secara turun-temurun. Cerita legenda Candi Prambanan memuat unsur-unsur cerita di antaranya tokoh dan latar. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah memahami jenis tokoh, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama dibedakan menjadi protagonis dan antagonis. Sementara itu, latar atau setting adalah gambar tempat, waktu, atau situasi di tempat terjadinya peristiwa dalam cerita yang sedang kalian baca. Nah, di sini ada satu cerita tentang legenda Candi Prambanan. Anak-anak bisa membacanya ya. Lalu selanjutnya, pengaruh gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, pernahkah kamu melihat delman? Delman dapat bergerak karena mendapat pengaruh gaya. Nah, jenis gaya yang bekerja pada delman adalah gaya otot dalam bentuk tarikan yang dikeluarkan oleh kuda. Jadi delman itu adalah suatu transportasi yang menggunakan gaya atau hewan kuda. Gerakan delman sangat dipengaruhi besar kecilnya gaya otot yang dikeluarkan oleh kuda. Delman yang semula diam akan bergerak dan berpindah tempat saat ditarik kuda. Saat kuda berjalan lambat, delman akan bergerak lambat, dan saat kuda berjalan lebih cepat, delman juga akan bergerak cepat. Saat kuda berbelok, delman pun akan ikut berbelok, dan ketika kuda berhenti, delman pun akan berhenti. Berdasarkan penjelasan tentang gerak delman, dapat ditarik kesimpulan tentang pengaruh gaya terhadap benda sebagai berikut. Yang pertama, gaya dapat mempengaruhi keadaan gerak benda. Benda yang semula diam dapat bergerak, dan sebaliknya, benda yang bergerak dapat menjadi diam. Gaya juga dapat mempengaruhi cepat dan lambat suatu gerak benda. Yang kedua, gerak dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Lalu, selain gaya otot, gaya apakah yang terlibat dalam gerak delman? Coba perhatikan gerak roda delman di jalan. Kalau tidak dapat di jalan, anak-anak bisa lihat di YouTube. Silakan bisa habis ini cek YouTube-nya tentang gerak delman. Jika jalan licin, delman dapat terpelanting karena gerakannya tidak terarah. Untuk mencegah peristiwa itu, diperlukan adanya gesekan antara permukaan roda dan jalan.
Gesekan antara dua permukaan benda juga termasuk jenis gaya yang disebut gaya gesek. Nah, gaya gesek juga dapat terjadi pada proses roda Delman. Apabila gaya gesek pada roda Delman bernilai besar, gerakan Delman akan terpengaruh karena gaya gesek bersifat menghambat gerak benda. Akibatnya, gerak benda menjadi lebih lambat. Untuk mengurangi gaya gesek pada poros roda, digunakan rangkaian Guthrie dan pelumas sehingga roda dapat berputar dengan lancar. Nah, gaya gesek diterapkan pada mekanisme pengereman. Sepeda yang direm akan mengalami perlambatan gerak sebelum berhenti. Pada saat direm, terjadi gesekan antara karet rem dengan pelek roda. Baik, kita lanjut ke pembelajaran kedua. Yang pertama, gerak tarik kreasi daerah. Sebelum membahas tentang tarik kreasi daerah, kamu perlu mengetahui tentang tarik kreasi. Perkembangan koreografi melahirkan ragam tarik kreasi. Tarik kreasi memiliki kriteria tertentu, di antaranya mengutamakan pola gerak hasil eksplorasi, makna atau pesan dari tari sebagai ungkapan ekspresi pribadi, dan koreografi bebas dan kreatif. Tari kreasi daerah merupakan jenis tari kreasi yang dikembangkan dari tarian tradisional atau daerah setempat. Susunan gerak tarinya pun berdasarkan gaya tari daerah setempat. Untuk menyusun ide atau gagasan gerak tari kreasi daerah, diperlukan pengetahuan tentang tari daerah setempat. Jadi nggak sembarangan ya untuk menari tarian kreasi ini. Gerakan daerah dijadikan dasar untuk menemukan gerakan bentuk lain atau kreasi gerakan baru. Nah, untuk tari gerak kreasi daerah ini, anak-anak bisa menonton di YouTube tentang tari kreasi daerah untuk lebih menambah wawasan pengetahuan anak-anak tentang kreasi tari daerah. Lalu kita lanjut. Yang kedua, unsur dalam cerita rakyat. Kamu telah mengetahui keunikan salah satu tarian di Indonesia. Selain tarian, tiap daerah di Indonesia memiliki keunikan lain seperti pakaian adat, upacara adat, tempat wisata, dan cerita rakyat. Nah, anak-anak, kamu telah mengetahui unsur pembangun karya sastra seperti tokoh, latar, dan pesan. Pada pembelajaran ini, kamu akan mempelajari unsur cerita rakyat kembali. Ayo ingat kembali unsur-unsur cerita rakyat dengan membaca salah satu cerita rakyat dari Sumatera Utara berikut. Nah, di sini ada cerita tentang legenda Si Gale-Gale. Anak-anak bisa membacanya. Lalu setelah anak-anak membaca tentang cerita Si Gale-Gale, kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Pengaruh gaya terhadap benda dalam keseharian. Pada pelajaran 1 subtema ini, yang tadi ya anak-anak, kamu telah mengetahui pengaruh gaya terhadap gerak benda. Benda yang semula diam dapat bergerak, dan sebaliknya, benda yang semula bergerak dapat menjadi diam karena pengaruh gaya. Pada pembelajaran kali ini, kamu akan mempelajari pengaruh gaya selain terhadap gerak benda. Nah, perlu diketahui bahwa gaya yang bisa dikeluarkan manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari adalah gaya otot. Setiap aktivitas memerlukan nilai gaya otot berbeda-beda yang akan berdampak pada keadaan benda. Makin besar nilai gaya yang mengenai benda, maka makin cepat benda tersebut bergerak. Sebaliknya, makin kecil gaya yang mengenai benda, makin lambat gerakannya. Nah, menurut anak-anak, apakah gaya hanya dapat mengubah gerak benda? Tentu saja tidak. Coba kamu siapkan selembar kertas, lalu remas-remaslah dan amati benda kertas tersebut.
Adakah perbedaan bentuk kertas sebelum dan sesudah diremas? Tentunya ada perbedaan. Berdasarkan aktivitas sederhana ini, dapat menunjukkan bahwa gaya dapat mengaruhi bentuk benda. Kertas yang semula berupa lembaran akan berubah bentuk setelah diremas. Adakah berbagai aktivitas manusia menjadikan bukti bahwa gaya mempengaruhi benda seperti aktivitas pembuatan gerabah, batu bata, dan genting? Baik anak-anak, sekian untuk pembelajaran 1 dan 2 hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan ke Miss dan Mister. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa. Dadah.